Hai Sobat GS, kita akan mulai ulasan kedua kita di Kota Magelang. Jika kemarin kita mengulas Gerbang Kerkhof sebagai bukti sejarah adanya pemakaman besar Eropa yang ada di Kota Magelang, maka kini kita akan mengulas sebuah tugu bersejarah yang menjadi titik balik gemerlapnya lampu di Kota Magelang. Hingga kita bisa menikmati segala teknologi dan indahnya suasana malam di Kota Seribu Bunga ini. Oke, inilah dia Tugu Aniem. Sebuah tugu yang menjadi saksi sejarah masuk dan berkembangnya listrik di Kota Magelang. Saya sudah tidak sabar ingin mengulas lebih dalam tugu yang penuh sejarah ini. Yuk kita gali kisahnya langsung di TKP. Sobat GS, jika pernah ke Kota Magelang dan mampir atau bahkan hanya sekedar lewat di alun-alun kota, maka mungkin Sobat GS pernah melihat tugu yang ukurannya tidak terlalu besar ini. Terletak di Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Kemirerejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Atau lebih tepatnya di sebelah tenggara alun-alun dan persisnya di depan pintu gerbang Kelenteng Liong Hokbiuk. Tidak banyak yang tahu kisah di balik tugu ini. Bahkan warga Magelang sendiri, terutama generasi muda, tidak sadar bahwa di balik tugu yang kecil ini tersimpan kisah sejarah yang begitu besar. Tugu ini menjadi tonggak menanda masuknya listrik pertama kali di Kota Magelang. Seperti tulisan yang terpahat di prasasti tugu, Mark 1924 elektrifikasi, yang menerangkan bahwa listrik baru bisa dinikmati penduduk Kota Magelang pada tahun 1924. Wow, artinya sebelum tahun tersebut warga Magelang masih belum mengenal lampu bohlam, lampu kelap-kelip, kabel listrik, meteran listrik, belum pernah mendengar token listrik yang berbunyi nyaring, belum tahu apa itu nonton sinetron, lihat layar tancap, dan belum terpengaruh budaya mahal-mahalan handphone. Semua serba tradisional, mulai dari penerangan, peralatan masak, sistem komunikasi, dan lain sebagainya. Walaupun belum diketahui secara pasti apakah tugu bersejarah ini didirikan sebagai tanda dimulainya pembangunan sarana listrik atau setelah listrik menyala. Perusahaan Hindia Belanda lah yang menjadi pionir masuknya listrik ke wilayah Karisidenan Kedu. Dan sedikit informasi, Kota Magelang dulunya adalah bagian dari Karisidenan Kedu. Anak perusahaan penyedia gas dan listrik swasta ini salah satunya bernama Algemene Nederlands Indische Elektriciteit Maatschappij, yang berdiri di kota Surabaya pada tanggal 29 April 1929, yang jika disingkat menjadi Aniem, dan akhirnya nama inilah yang saat ini digunakan untuk menyebut tugu kecil ini, Tugu Aniem. Di setiap sudut tugu ini juga terdapat arah petunjuk jalan. Sudut pertama mengarahkan ke Yogyakarta. Sudut lainnya menunjukkan arah menuju Sapuran, dan sudut satunya sudah dihapuskan karena saat ini jalannya menggunakan sistem satu arah. Selain itu, di sebelah bangunan ini tertanam patok 0 km, yang juga persis di depan kantor pos, sehingga tugu ini juga disebut dengan Tugu 0 km Kota Magelang. Sobat GS, pernahkah kalian bertanya bahwa kenapa Tugu 0 km selalu berada di depan kantor pos? Jawabannya sederhana, karena kantor pos memerlukan informasi untuk menghitung jarak pengiriman surat. Jadi begitu ya. Baiklah Sobat Gila Sejarah, sekian ulasan kedua kita di Kota Magelang, mengulas kisah di balik Tugu Aniem yang penuh sejarah ini. Sampai ketemu lagi di jejak-jejak sejarah Kota Magelang berikutnya. Sampai jumpa.